Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran tema 3 subtema 3 PB 4, Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang kata baku, tidak baku, dan ekspor impor. Mohon diperhatikan penjelasannya. Dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat-kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini ciri-ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. 4. Penggunaannya dalam kalimat resmi. Adapun hal yang menyebabkan kata-kata menjadi tidak baku, yang pertama, karena kesalahan penulisan. Yang kedua, karena pengucapan yang salah. Dan yang ketiga, akibat penyusunan kalimat yang tidak benar. Sekarang, perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. 1. Autentik adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya otentik. Saksama merupakan kata baku, kata tidak bakunya seksama. Modern adalah kata baku, bukan modern. Praktik adalah kata baku, bukan praktek. Jadwal adalah kata baku, bukan jadwal. Merek adalah kata baku. Kata merek berarti tidak baku. Nasihat adalah kata baku, bukan nasehat. Zaman merupakan kata baku, bukan zaman. Sedangkan jenderal adalah kata bakunya, jenderal kata tidak baku. Dan akhir ada kata isap yang merupakan kata baku, sementara hisab bukan kata baku. Nah, sekarang perhatikan juga kata-kata berikut ini. Kita buat tanda contreng bagi kata yang merupakan kata baku. Yuk kita jawab bersama-sama. Relief. Kira-kira baku nggak ya? Iya, relief adalah kata baku. Praktik, baku. Menghisap, tidak baku, seharusnya mengisap. Mengembus, baku. Risiko, baku. Provinsi, tidak baku, seharusnya
provinsi. Izin baku kwitansi. Baku kualitas tidak baku, seharusnya kualitas. Memesona baku. Mempelajari baku. Memeragakan tidak baku, seharusnya memperagakan. Kreativitas baku. Cabai baku. Museum kata baku. Coklat kata baku. Ekstrim kata baku. Februari baku. Kongres tidak baku, seharusnya kongres. Indera tidak baku, seharusnya ya indra. Sahabat, perhatikan kalimat berikut. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah ya, benar sekali, jenderal. Seharusnya kalimatnya ditulis Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kalimat berikutnya, Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah benar, November. Seharusnya kata November ditulis November. Kalimat berikutnya adalah kaktus termasuk dalam kelompok tanaman xerophyt. Kata manakah dalam kalimat tersebut yang merupakan kata tidak baku? Ya, benar sekali, kata xerophyt. Seharusnya ditulis dengan kata xerophyt menggunakan F bukan P. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kata baku dari kata-kata berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Di video ini akan dijelaskan tentang kegiatan ekspor dan impor. Yuk kita simak videonya. Kegiatan ekspor itu apa sih? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku ekspor disebut eksportir. Lalu, apa sih kegiatan impor itu? Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku impor disebut importir. Lalu, apa ya manfaat kegiatan ekspor dan impor? Manfaat kegiatan ekspor dan impor antara lain kemajuan tiap negara tercukupi, memperluas lapangan kerja, memperoleh keuntungan, mendorong kemajuan iptek, serta meningkatkan hubungan antar negara. Itulah penjelasan tentang kegiatan ekspor dan impor. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.